Ya, jadi secara garis besarnya yang dilakukan seorang konselor di sekolah itu menyangkut 4 domain misi Yovita, yaitu domain personal, sosial, study dan juga karir. Jadi kalau saya ingin sedikit persingkat aja sebenarnya untuk yang personal itu contoh misalnya anak itu mengalami lack of confidence, misalnya dia tidak tahu bagaimana berbicara di depan umum, atau dia nervous, dia grogi, atau dia tidak bisa mengontrol anxiety-nya, anxious-nya dia seperti itu, atau susah tidur dan segala macam. Nah, biasa kita melakukan pendampingan di situ. Kalau sosial itu lebih kepada bagaimana relationship anak tersebut dengan temannya atau dengan guru, bahkan juga dengan orang tuanya. Jadi kita di situ untuk mendengarkan dan juga bisa menjadi pendampingnya anak-anak tersebut, bagaimana melatih mereka menemukan solusi-solusi yang terbaik. Lalu untuk masalah tadi misalnya saja mereka mengalami kesulitan di dalam belajar, termasuk itu time management, atau mereka tidak punya satu goal yang jelas, atau katakanlah mereka sudah belajar mati-matian, lesnya juga udah banyak ya, tapi kok nilainya masih tidak mencapai standar yang diharapkan oleh sekolah tersebut, dan itu akan menimbulkan satu stres yang cukup intens ya buat si anak. Nah, itu kita melakukan pendampingan. Kalau karir itu sebenarnya lebih kepada anak ini sebenarnya ke depannya dia tuh mau apa gitu. Saya itu mau jadi seorang dokter kah, saya mau menjadi seorang engineer kah, saya mau menjadi seorang lawyer kah, atau apa. Nah, biasa kita sudah melakukan career planningnya itu semenjak di grade 9, sehingga dia sudah mulai lebih awarenya, sudah dapat saya ternyata saya passionnya lebih ke sini, itu sudah mulai kita gali itu Miss Yovita. Sehingga nanti diharapkan di grade 10 itu dia sudah bisa melakukan eksplorasi tentang jurusan-jurusan yang mau dia ambil untuk profesi yang dia inginkan ke depannya, sehingga di 11 itu dia sudah mungkin biasanya Stella Maris selalu mengadakan yang namanya University Fair. Betul, kan, yang Edufair ya. Edufair ya. Nah, disitulah anak-anak kita arahkan untuk melakukan eksplorasi terhadap subjek-subjek yang mereka mau ambil, lalu terhadap mereka punya terhadap mereka punya school requirement-nya seperti apa sih gitu. Nah, mereka sudah persiapkan, dan di grade 11 inilah sebenarnya waktunya mereka melakukan decision making terhadap saya mau jadi ini, saya mau kuliah jurusan apa, kuliahnya di mana, orang tua sudah ajak ngobrol, lalu nanti langkah ke depan seperti apa, sehingga nanti di grade 12 itu mereka lebih fokus kepada ujian-ujian. Jadi keputusan itu sudah dibikin di grade 11, itu karir. Keputusannya udah di grade 11, jadi grade 12 udah bisa lebih fokus ya Miss ya. Betul. Bahkan kalau di Stella Maris itu katanya Edufair malah sudah diperkenalkan dari level junior high ya Miss ya. Betul, dan itu bagus sekali. Jadi udah lebih early banget ya Miss ya di sini ya betul. kalau untuk Edufair. Oke deh kalau gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Miss ya. Untuk kasus nih kurang lebih nih selama Miss di Stella Maris untuk menangani kasus-kasus yang pernah ada, khususnya untuk di level remaja ya, secondary, kurang lebih kasus apa sih Miss yang paling sering disuarakan oleh anak-anak remaja nih? Ya, sebelum saya bicara kepada kasus, satu hal yang perlu kita semua pahami ya, bahwa remaja itu umur-umur yang ups and down, di mana dia ada tuntutan di situ, tuntutan secara psikologis bahwa kamu tuh di rumah tuh dianggapnya begini, kamu tuh udah bukan anak kecil lagi. Sedangkan di dalam secara fisik yang kita lihat ada perubahan hormonal yang membuat dia menjadi size-nya bertambah, akan tetapi secara emosi sebenarnya dia kepengen masih anak-anak. Sehingga itu menjadi satu konflik tersendiri buat si remaja. Dan juga ada hal lain juga, sudah ada ketertarikan tersendiri terhadap lawan jenis di sini, dan juga dari pihak sekolah dalam hal belajar pun juga sudah ada tuntutan yang lebih, karena remaja itu kan berarti masuknya sudah mulai masuk di SMP ini ya. Nah, mereka pengen masih mau main-main, tapi gurunya udah nggak main-main lagi, ini sekarang waktunya belajar, sekarang waktunya harus kasih the best of your score misalnya seperti itu. Jadi inilah hal-hal ini saya katakan bahwa yang perlu kita pahami secara psikologis, tapi juga ada faktor eksternal lainnya juga yang ada di rumah yang membuat mereka juga menjadi punya persoalan. Apakah itu konflik di dalam rumah itu sendiri, yang akhirnya berdampak kepada mereka, sehingga banyak sekali kasus-kasus yang kita hadapi
adalah misalnya gurunya memberikan laporan dan catatan kepada kita, anak-anak ini at risk itu mengalami nilai-nilai yang sangat di bawah harapan kita atau underperforming. Yang Nah, berisiko ya. betul. Nah, sebenarnya inti kita sebagai seorang konselor harus bisa mencari inti dari persoalan ini, akar masalahnya sebenarnya apa yang membuat anak ini mengalami suatu penurunan terhadap akademik. Apakah segitunya perkembangan kognitifnya dia yang tidak mampu, yang membuat dia tidak bisa mengecap pelajaran. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Stella Maris ini sendiri merupakan suatu sekolah yang bertaraf internasional dengan tuntutan yang tidak mudah. Artinya sebenarnya anak-anak itu punya kemampuan yang cukup bagus dengan akses yang cukup memadai ya daripada orang-orang zaman dulu begitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kemampuan mereka sangat mampu. Namun biasanya di sini ada alasan psikologis yang membuat mereka menjadi terkendala. Katakanlah itu misalnya nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Katakanlah situasi di rumah yang membuat dia menjadi tidak percaya diri dalam menjadi mau menunjukkan dirinya yang maksimal. Atau kehati-hatian di dalam melakukan keputusan, kehati-hatian dalam menunjukkan dia itu siapa begitu. Karena itu banyak faktor sih, lalu masalah lain juga. Kalau pergaulan untuk bullying, saya harus angkat jempol untuk Stella Maris Gading Serpong bahwa saya selama mau semester 2 masuk saya tidak menemukan kasus bully yang intens. Artinya saya lihat di sini environment-nya cukup sehat ya, Miss? Sehat, cukup positif dari kelas atas ke kelas bawah, hubungannya, interaksinya bagus. Kalau antar teman saling menggodain atau ya itu hal yang biasa, tapi untuk kategori bully itu saya tidak menemukan kasus sejauh ini. Lalu untuk kasus-kasus mungkin yang lain ada, yaitu tadi ada juga beberapa, tidak banyak tapi ada yang saya memang concern sekali, itu self harm juga ada di situ. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Miss Tekla ya, karena nih masih ada nih pertanyaan-pertanyaan yang nanti seputar bagaimana menghadapi para remaja yang saat ini dan juga bagaimana bisa menghadapi kasus-kasus tentang pertengkaran dan bagaimana mensiasatinya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Miss Tekla ya. Mungkin ini ada sedikit pesan sponsor nih, boleh geser ke kiri sedikit Miss Tekla bangkunya, biar lebih kelihatan wajah cantiknya di mikrofon. Iya betul. Sudah pas kameramen? Silakan kita lanjut pertanyaannya. Next. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, seperti biasa nih, aku mau ngingetin lagi ya, nggak bosan-bosannya kalau akan ada pertanyaan-pertanyaan nanti, akan sesi question and answer juga. Jadi jangan lupa untuk ketik pertanyaannya di chatroom dengan format nama, _nomor telepon, _domisili, _pertanyaan. Dan nanti 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway berupa special voucher. Nah kita masuk nih ya, kita sudah masuk ke topik kita sore hari ini, yaitu hindari bertengkar di depan anak. Ini dampak buruknya nih bagi para parents yang mungkin mempunyai anak masih usia preschool bahkan, atau di primary, atau mungkin yang sudah besar, yang mungkin dianggap sudah mengerti dan sudah tahu seperti apa keadaan di rumah tangganya, orang tuanya seperti apa. Ini boleh sambil disimak nih karena informasinya akan sangat informatif. Pertanyaan lagi untuk Miss Tekla ya. Bagaimana pertengkaran di antara orang tua dapat mempengaruhi perkembangan emosional anak? Ya, jadi kalau saya ingin memperjelas lagi bahwa tidak hanya sebenarnya hanya umur 2 atau 6 bulan, tapi dalam proses janin 2 jam pembentukan sel telur dan sperm itu sendiri sebenarnya sudah terjadi satu proses pertumbuhan ya. Itu saja sebenarnya sudah pantang untuk bertengkar. Karena akan sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan emosional anak. Karena apa? Perkembangan emosional anak itu anak itu sebenarnya adalah pengamat yang sangat jeli, teliti dan kritis terhadap apa yang terjadi antara orang tuanya. Dan tidak semua anak punya kemampuan untuk bisa mengekspresikan dengan jelas apa yang mereka lihat dan amati. Bahkan itu juga terjadi kepada mereka yang dia olah sendiri di dalam dirinya, yang akhirnya dia juga tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sehingga banyak sekali yang keluarnya melalui perilakunya. Sehingga konselor itu melihat
dan mengetahui apakah anak ini punya problematika dari rumah atau tidak dari perilaku yang muncul sebenarnya. Perilaku yang pelanggaran kedisiplinan, semuanya itu sebenarnya sudah terlihat oleh si konselor itu sendiri. Sehingga perkembangan emosional itu adalah bagaimana dia mencerna apa yang dia amati dalam kesehariannya di dalam rumah, termasuk itu pertengkaran orang tuanya. Jadi benar-benar sangat berpengaruh ya, Miss berpengaruh, ya. Karena kalau misalkan mungkin orang anak remaja kita udah bisa berdialog ya bersama mereka ya, Miss ya. Tapi kalau untuk preschool apalagi masih kecil kayaknya akan sulit sekali bagi mereka untuk bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan ya, Miss ya. Betul sekali. Oke. Nah, apa sih dampaknya secara langsung terhadap perkembangan psikologis anak? Ya, secara psikologis pada saat anak itu mengalami gangguan secara emosional, di psikologisnya anak itu akan merasa tidak nyaman. Ya, pasti. Dia merasa tidak nyaman berada di lingkungan rumahnya sendiri. Sehingga ini dampak ke depannya dia mencari di luar lingkungan yang nyaman buat dia, yang bisa terima dia, yang no konflik. Seperti itu. Nah, di luar ini kan tawarannya banyak ya yang wah-wah banget gitu, tetapi wah-wah ini menghancurkan sekali ya, termasuk itu penyalahgunaan narkotik ya. Iya, betul. Itu mereka menyasar kepada anak-anak yang tidak merasa nyaman di dalam rumahnya. Ya, itu berarti sumber awalnya ya, Miss ya, bisa salah langkah seperti itu. Oke. Dan juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan diri kepada anak itu sendiri, yang mana dia sangat berhati-hati di dalam membangun suatu pertemanan. Sedangkan pertemanan itu sesuatu yang perlu dipelajari juga loh, bukan cuma ucuk-ucuk langsung jadi teman baik, enggak juga. Jadi dia juga perlu membuilding relationship dengan konflik antar teman. Tapi anak-anak yang datang dari keluarga yang orang tuanya sering bertengkar di depan dia akan merasa dia bukan agak lagi, dia akan anxious banget di situ, karena sebenarnya dia punya satu masa traumatis. Terutama misalnya itu terjadi waktu di dalam kandungan sekalipun, dia sudah mempunyai traumatis bawaan dari lahir karena ada kejadian pertengkaran itu. Sehingga itu membuat dia menjadi kerdil, selalu tidak percaya diri, anxious, berada di lingkungan sosial, apalagi kalau berhadapan dengan konflik. Padahal konflik kan tidak selamanya juga buruk ya. Betul. Gitu, bagaimana cara kita mengatasinya aja sebenarnya. Tapi bukan berarti kita harus menghindari konflik pun juga sebenarnya tidak. Jadi itulah dampak psikologis pada anak apabila terjadi pertengkaran antara orang tua di depannya dia. Dan pengaruhnya ya terhadap bagaimana anak itu bisa bersosialisasi di lingkungannya ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Miss. Bagaimana cara mengetahui apakah anak telah terpengaruh oleh pertengkaran yang terjadi di depan mereka? Mungkin kalau dari sisi konselor nih, bagaimana sih bisa melihat anak per anak yang mungkin Miss telah hadapi atau Miss telah handle setiap harinya gitu. Jadi ada cara kami mengetahui apakah anak ini telah berpengaruh oleh pertengkaran yang terjadi di depan orang tua, bahwa anak ini mengalami satu ketidakberkembangan di dalam hal akademik. Katakanlah misalnya emang anak ini di dalam akademik dia sudah dikasih les, sudah belajar mati-matian, tapi kok dia nggak berkembang gitu, nilainya nggak maju-maju, pokoknya nggak naik-naik deh. Nah, kemunduran di dalam hal belajar termasuk nilai juga, dan juga anak ini selalu bikin ulah. Sekolah itu kan punya namanya school policy, ada pendisiplinan, misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena tujuan sekolah adalah tidak hanya mengajarkan ABCD 1, 2, 3, tapi juga melatih mereka untuk tertib, disiplin. Nah, di sini anak-anak seperti ini mereka akan melanggar yang namanya policy. Mereka akan berusaha membuat satu kekacauan, atau sengaja nggak sengaja mereka menciptakan satu hal yang tidak menyenangkan dilihat orang. Kurang lebih seperti itu. Jadi behavior yang misalnya datangnya terlambatnya jauh dan hampir tiap hari, bolos sekolah, atau ngomong sama gurunya nggak sopan ya kan, atau cari keributan antar teman, misalnya masalahnya sepele tapi mainnya agresif, main fisik ya Miss ya, itu rawan sekali. Nah, itu aja sebenarnya kita sudah bisa membuat seorang konselor mendapatkan big picture bahwa ini ada sesuatu yang nggak aman nih, nggak oke buat si anak. Sehingga disitulah kita berusaha untuk mendekati si anak untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Apabila memang diketemukan memang ke situ,
ya kita harus adakan konseling dan parenting. Oke. Nah, itulah gunanya kenapa kalau misalkan konselor yang ada di sekolah bisa menjadi jembatan ya, Betul Miss, harapannya ya, terhadap kasus-kasus yang memang dihadapi oleh anak itu yang mungkin belum bisa dan belum dapat terceritakan. Oke, selanjutnya nih, apakah pertengkaran yang terjadi di depan anak dapat berdampak pada hubungan si anak itu sendiri dan terhadap orang tuanya? Tentu saja akan berdampak hubungan antara anak dan orang tua. Dia akan memunculkan satu rasa ketidakpercayaan. Oke. Karena orang tua itu kan sebenarnya figur di mana dia mengidolakan sekali si anak ini. Iya. Ya kan, wah si anak cewek biasanya mengidolakan bapak ibunya, anak cowok biasanya mengidolakan Ayahnya ya. ayahnya. Kalau kedekatan emosi sebenarnya anak cewek lebih ke bapaknya, anak cowok lebih ke ibunya, karena di situ menganut sistem Oedipus kompleks. Tapi kalau misalnya dalam hal idola, anak cowok pasti sangat idola sekali bapaknya, dan anak perempuan mengidolakan sekali ibunya. Nah, di sini apabila terjadi pertengkaran, lalu dia melihat suatu pertengkaran ini tidak sehat, katakanlah pertengkaran terhadap kesalahpahaman, tapi akhirnya berlanjut kepada banting-banting barang, misalnya teriak-teriak nggak jelas begitu, ya kan, banting pintu misalnya, maki-maki di depan anak antar pasangan gitu, misalnya ya. Nah, ini anak menjadi punya krisis kepercayaan terhadap figur idola itu sendiri. Ya, sehingga kalau dia tidak menemukan satu kepercayaan yang utuh kepada figur idolanya, nah ini dampaknya ke karir nanti anak ini ke depan menjadi seorang perempuan saya harusnya seperti apa. Nah, kalau anak laki menjadi laki-laki saya harusnya seperti apa. Tanggung jawab saya itu akan membuat dia menjadi suatu kebingungan, itu frustasi buat si anak. Oke. Akan banyak sekali dampak dan juga ya cabang-cabang permasalahan yang bisa terjadi ya. Dan tadi juga kan disebutkan Miss Tekla kalau mungkin orang tua memperhatikan kenapa ya anak saya kok di sekolah kayaknya mempunyai kendala terhadap nilai dan lain-lain, tapi mungkin secara garis besar dan secara gambaran besarnya mungkin orang tua pun harus mengetahui ya kalau itu bukan menjadi satu-satunya kendala yang dihadapin anak tersebut. Bisa jadi itu adalah salah satu dampak dari masalah yang sesungguhnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, apa yang dapat dilakukan orang tua untuk memperbaiki kembali nih hubungan dengan anak setelah terjadinya pertengkaran di depan mereka? Ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa konflik hubungan antar manusia itu pasti ada. Itu pun juga yang harus kita jelaskan kepada anak bahwa hidup kita itu ya akan selalu dengan konflik. Nah, namun di situ kan bagaimana kita berbeda pendapat ini, cara mendiskusikan, cara mengkomunikasikannya aja gitu. Itu yang bagaimana. Nggak bisa juga silent treatment. Silent treatment juga itu sebenarnya kayak bom waktu sih. Kan tahu tuh orang tua kalau lagi berantem si ibu cuekin suami misalnya. Atau suami cuekin ibu. Itu walaupun terkesan kayak adem ayem, tapi anak bisa rasa loh, psikologisnya kenal. Anak itu bisa rasa bahwa sedang terjadi tidak baik-baik aja nih antara orang tua saya, bapak ibu saya gitu. Nah, itu pun juga sangat berdampak terhadap si anak ini. Ya, walau orang tua melakukan silent treatment kepada pasangannya atau banting-banting barang yang seperti tadi saya katakan juga. Atau memukul, ada terjadi physical abuse atau terjadi verbal abuse, dan itu dilihat oleh anak-anak. Nah, dampak psikologis yang seperti tadi sudah saya katakan bahwa anak akan mendapatkan suatu tekanan psikologis tersendiri di mana dia menjadi tidak percaya diri, akhirnya dia juga lebih berhati-hati dan anxious, tapi juga akan menjadikan anak itu menjadi super agresif kepada orang lain di luar rumah. Atau jangka panjang ya, anak tersebut akan menjadi sama seperti salah satu orang tuanya yang melakukan kegiatan melakukan hal agresif seperti itu. Nah, sebelum ke cara untuk memperbaiki hubungan, si orang tua ini harus mampu untuk melakukan self awareness. Artinya begini, refleksi, tadi yang saya lakuin udah salah banget ya gitu. Saya banting pintu, ada anak. Lakukan pembicaraan dengan anak, minta maaf. Nah, papa atau mama minta maaf karena yang kami lakukan tadi itu hal yang keliru. Kami berantem, banting-banting pintu, nggak ada salahnya kok dengan minta maaf kepada anak, mau umur sekecil apapun. Gitu. Jadi
dia harus bisa mengakui bahwa yang tadi saya lakukan adalah bukan hal yang benar. Ya, maaf ya, nanti aku coba lain waktu aku mau lebih baik lagi untuk ngomong, kalau aku lagi kesal aku mau ngomong lebih enak begitu. Atau mungkin tunggu tenang dulu situasinya baru apapun dibahasakan dengan versinya antara orang tua dengan anak. Jangan sampai meninggalkan luka kepada anak yang dalam, karena ini resikonya besar ya, besar sekali resikonya. Membangun komunikasi, memperbaiki hubungan, mengakui dan meminta maaf kepada anak itu penting. Itu penting ya. Penting sekali. Jadi jangan, maksudnya orang tua tuh jangan merasa bahwa udahlah anak saya masih kecil nggak tahu apa-apa, pasti nggak tahu masalah yang terjadi ya. Karena mungkin bisa menjadi kebiasaan bagi orang tuanya sampai nanti anaknya sudah besar. Oke. Bagaimana cara mengelola konflik di dalam keluarga tanpa merugikan anak-anak? Ya. Jadi ini the matter of communication sebenarnya. Mengolah konflik, kan saya bilang tadi anak-anak harus diajarkan bahwa hidup itu akan selalu ada konflik. Tapi bagaimana konflik ini bisa dibawa dengan cara yang lebih positif. Katakanlah ada selisih pendapat atau mungkin sekalipun ada perselingkuhan yang terjadi, dibicarakan dengan tidak harus membanting-banting barang, atau lihat sikon dan kondisi yang tepat, bicaranya private aja gitu. Private antara suami istri aja, jangan di depan anak. Tetapi di depan anak ya jangan pura-pura bahwa keadaannya baik-baik juga gitu, enggak juga. Tapi jujur kepada anak bahwa kita sedang enggak baik-baik, tapi kita berusaha untuk kontrol diri kita masing-masing dan kita tetap mau fokus pada bagaimana mengasuh kalian. Jadi jangan juga kita kasih kepura-puraan, karena walaupun kepura-puraan dikasih pun anak juga akan merasakan ya. Tetap secara psikologis dia sudah dapat serangan itu sebenarnya. Jadi dengan kita jujur dengan keadaan itu sebenarnya jauh lebih membantu anak dalam menerima situasi yang tidak enak, dan dia juga membantu dia untuk membangun suatu pemikiran bahwa ternyata kalau ada masalah saya menyelesaikannya seperti ini. Jadi orang tua itu modelnya anak. Jadi bisa ditunjukkan kepada anak bahwa di dalam konflik ini kita menyelesaikannya dengan positif, itu menyenangkan sebenarnya. Oke, dan yang paling penting itu mungkin lebih ke arah orang tua pun harus punya komitmen ya sebelum memutuskan untuk memiliki anak. Iya betul sekali ya, itu penting. Makanya kenapa perlu konseling pernikahan? Iya betul. Sebelum nikah. Kayaknya dalam life stage apapun konseling itu, bertemu dengan konselor itu penting ya. Penting sekali. Betul. Ya, betul. Oke, jadi jangan sampailah nanti ada di fase yang sama-sama tidak diinginkan. Lebih baik dicegah sebelumnya. Oke, selanjutnya, apakah ada cara yang dapat digunakan orang tua untuk menghindari pertengkaran di depan anak? Mungkin ini lebih masuk ke tips-tipsnya ya, Miss ya. Ya, seperti tadi saya sudah katakan bahwa jika memang ada masalah yang tidak terbendung lagi, tolong mungkin bisa cooling down dulu. Bukan cooling down, tapi lihat situasi. Kalau memang di situ ada anak, jangan dipaksakan untuk berdebat di situ gitu. Fokus dulu dengan tugas dan tanggung jawab saat itu, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau misalnya situasi, misalnya anak agak jauh dari anak, atau pergilah ke suatu tempat dan ngobrol lah suami istri di satu tempat yang jauh dari anak. Jadi jangan membawa konflik itu di depan anak. Kalaupun di depan anak, ya itu tadi seperti saya katakan, bahwa sampaikan bahwa kita sedang tidak baik-baik aja. Jadi tapi kita sekarang ini sedang berusaha untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik antara kita berdua begitu. Kalau persoalan biasanya konflik di rumah itu yang sebenarnya masalahnya kadang-kadang nggak terlalu complicated sampai ke perselingkuhan dan perceraian juga enggak sih, tetapi lebih kepada hal yang simpel-simpel tapi itu memicu gitu. Misalnya cuma masalah beda prinsip aja ya, beda prinsip ya, beda prinsip, ataupun katakanlah masalahnya lebih kepada tugas dan tanggung jawab. Kan aku kemarin udah antar jemput anak, minggu ini kamu dong gitu. Hal-hal sepele aja bisa memicu suatu perdebatan yang sebenarnya nggak penting banget gitu. Tapi boleh juga berdebat, tapi coba kita belajar berdebat yang positif. Artinya di situ apapun konflik masalahnya, kita harus menggunakan suatu konflik yang membangun ya, seperti lebih ke asertivitas. Apa sih perasaan kita, misalnya saya kok rasanya kurang fair ya, kok saya udah antar jemput minggu ini, minggu kemarin, lalu
kamu belum sama sekali misalnya seperti itu, tetapi langsung kita berfokus kepada apa yang kita rasain. Jadi nggak menuding pasangan kita, nggak ini nggak bisa itu, nggak bisa ini nggak bisa itu, tetapi lebih kepada I feel, saya merasa apa gitu, disampaikan. Dan saya ingin kamu gimana Dan gitu harapannya ya. apa gitu. Jadi tidak menuding sebenarnya, karena dengan menuding itu kan satu perilaku negatif, walaupun saya benar, tapi saya menuding itu cuman caranya yang keliru. Jadi saya menuding, saya akan memicu orang itu menjadi marah juga sebenarnya. Tapi kalau saya bilang, saya nih saya ngerasa saya capek banget karena begini, saya maunya begini, itu sebenarnya untuk apalagi perempuan kalau berhasil di level ini, cowok ini kan tidak bisa di psikologi laki-laki tidak bisa yang nama too much words atau ini ya, mereka terlalu complicated. Laki-laki ini kan sebenarnya lebih kayak Lebih simple terstruktur ya. aja gitu, nggak usah dibikin ribet deh. Kalau memang bisa dibikin simple, ngapain repot-repot. Itu psikologinya laki-laki. Jadi kalau perempuan bisa menyampaikan dengan saya rasa dan saya mau, ya udah selesai sebenarnya, mereka udah bisa ngerti. Kalau kita udah panjang kali lebar, muter-muternya ngoceh lagi di situ, mereka biasanya udah ketutup otak mikirnya gimana nih harusnya, itu udah tutup tuh. Gitu. Jadi ya belajar itu lifelong learning sebagai parents itu nggak ada matinya, nggak ada habisnya, karena kita mau memegang calon-calon pemimpin masa depan, kan nggak pernah tahu anaknya bakal jadi presiden atau jadi apa, kan nggak pernah ada yang tahu. Tapi bagaimana kita membentuk anak itu kan menjadi fondasi dia untuk menjadi seperti kesuksesan dia di masa yang akan datang itu seperti apa, itu tergantung orang tuanya membangun ini. Betul. Sekolah ini hanya pendukung sebenarnya. Betul sekali, luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya Miss Tekla. Bagaimana cara menciptakan lingkungan yang positif bagi perkembangan anak-anak? Jangan lupa piknik, camping, jangan. Jadi gini, saya tidak mendukung apapun juga orang tua punya kebiasaan di rumah, misalnya ibu sibuk pegang handphone, lagi waktu di rumah nih, apalagi di meja makan, ibu sibuk handphone, papinya sibuk handphone, anak sibuk handphone main game juga. Iya. Kalau ada yang masih balita dikasih gadget aja ya Miss biar nonton ya. Atau yang balita lagi makan dikasih gadget depannya nonton YouTube. Aduh, itu bukan hal yang positif bisa dilakukan, karena ada banyak sekali kerusakan terhadap sel-sel saraf otak si anak apabila dilakukan hal seperti itu, dan juga tidak membangun satu komunikasi yang positif. Kan anak juga harus belajar bagaimana bertukar pikiran, berpendapat, bagaimana belajar mendengarkan pikiran orang tuanya, atau bagaimana orang tuanya belajar menghargai apa yang sudah dilakukan anaknya. Jadi situasi yang seperti itu tidak mengajarkan anak punya empati. Sehingga anak akan tumbuh dengan lack of empathy, di mana dia akan mengalami kesulitan di dalam bersosialisasi. Gitu. Lack of empathy itu dia tidak tahu bagaimana jaga perasaan orang lain, bahkan dia nggak peduli, dan ini akan mengarahkan anak kepada ketidaksiapan dan tidak mampuan dalam bergaul, dan akhirnya dia tidak punya teman. Dan jangan salah, mungkin masih oke-oke aja anak K1 K2 dikasih YouTube lagi makan ya kan, terus SD anteng itu orang tua demen dah itu. Tapi buat saya mendingan nih kacau balau nggak apa-apa, yang penting jangan sambil begini, karena itu nggak bagus buat otak. Lalu di primary juga begitu, jangan salah, waktu anak tamat kelas 6 primary dia pindah ke secondary kelas 7, itu kebutuhan yang muncul di umur itu adalah pengakuan. Jadi kelas 7 itu dia masih baru transisi antara kelas 6 kepada kelas 7. Pada saat kelas 7 kelas 8 itu transisi pengakuan, bukan transisi lagi, tapi bagaimana anak ini membutuhkan yang namanya pengakuan secara sosial. Nah, pengakuan secara sosial kalau anak ini tidak dapat, dia akan menjadi lonely. Kalau dia lonely, dia berani melakukan self harm. Karena dia merasa tidak dicintai. Sehingga ini dampaknya kalau kita bertengkar di rumah, menghabiskan waktu yang panjang berkonflik tanpa ada solusi, lupa bahwa kita punya anak yang harus kita lindungi, jaga, dan kita ajak bicara tentang masalah. Akhirnya anak merasa bahwa saya tidak nyaman. Jangankan ada konflik, ataupun konflik tapi masih positif, lingkungan baik-baik aja di rumah. Jangankan itu ya, lingkungan yang baik di rumah aja, sebenarnya pada saat anak masuk sekolah, kebutuhan emosi kebutuhan sosial dia udah tinggi nih di 8. Makanya kasusnya kita bisa lihat nih, di grade 7
personal issues pasti sering muncul. Tapi sudah masuk ke grade 8, social issue pasti lebih dominan. Karena dia butuh pengakuan. Nah, walaupun dia main game terus-terus, dia butuh tetap ini dapat. Kalau dia nggak nemu pertemanan di sini, walaupun dia lumayan aktif di game, dia akan melakukan tindakan-tindakan lain yang membuat dia menjadi diterima. Yaitu dia masuk ke game-game online yang bermainnya grup, di mana itu kita nggak tahu ketemunya siapa. Bisa jadi ketemu umur 50 ngakunya umur 12. Dan di Amerika berdasarkan data yang pernah saya baca, banyak sekali tindakan bunuh diri hanya karena kalah bermain game atau diejek. Karena main gamenya kan kelompok. Nah ini agak bahaya ya. Jadi kalau mau mencegah itu semua, Bapak Ibu, saran saya kalau bisa mari kita ciptakan lingkungan yang lebih positif dengan ayo makan ngobrol, jangan makan sambil sibuk sendiri. Betul. Ya kan? Makan sambil ngobrol. Kamu hari ini ngapain aja? Jadi anak itu juga bisa belajar untuk ngobrol dengan mengatur kata-kata berpikirnya dengan terstruktur. Karena kalau tidak dibiasakan untuk ngobrol, biasanya anak ini secara critical thinking juga terhambat nantinya. Sayang ya, udah dikasih sekolah mahal, vitaminnya mahal-mahal, tapi akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Kasihan. Balik lagi yang seperti dikatakan Miss Tekla, bahwa sekolah ini sifatnya hanya mensupport. Jadi harus benar-benar ditanamkan dari orang tuanya maunya anaknya seperti apa. Itu ya Miss ya. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh? Oke, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kembali nih saya mau mengingatkan yang sudah sedang menonton podcast kita sore hari ini, tolong jangan lupa untuk mengetik pertanyaan sebanyak-banyaknya di kolom chat, karena nanti akan ada giveaway untuk 3 pertanyaan terbaik. Dan nanti 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan special voucher. Jadi jangan lupa tulis di kolom komentar, formatnya ada nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, dan garis miring pertanyaannya. Oke, next. Sekarang kita akan ice breaking dulu sedikit. Kita akan membahas nih berita-berita seputar konflik keluarga yang biasanya muncul di depan anak. Kita tidak perlu membahas yang serem-serem ya, seperti berita-berita yang sekarang ini. Aduh, Miss, luar biasa banget ya. Iya, betul. Zaman saya belum jadi orang tua aja saya udah takut gimana nanti kalau udah zaman semakin ke depan. Oke. Dan setiap gambar yang nanti akan setiap gambar atau berita yang nanti ditampilkan, Miss Tekla akan memberikan respon terhadap gambar yang tersedia, sekaligus mungkin bisa mengedukasi para parents ataupun audiens melalui informasi tersebut. Oke, kita mulai dari gambar yang pertama. Pertengkaran orang tua bisa mengakibatkan anak self-harm. Bagaimana Miss tanggapannya? Ya, itu betul sekali bahwa tadi anak merasa tidak nyaman, dia merasa di lingkungan yang tidak kondusif karena dia melihat bagaimana saya sendiri bisa dilindungi kalau Bapak Ibu saya juga tidak saling melindungi. Karena pertengkaran antar kedua orang tua sebenarnya sudah menunjukkan bahwa salah satu pihak tidak mampu sebenarnya melindungi, sehingga dia jadi bingung sendiri si anaknya, ya kan. Lalu di setiap umur perkembangan tumbuh kembang anak ini kan, setiap umur stage ini kan ada yang namanya tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan ini kan juga memicu konflik. Misalnya tugas perkembangannya tadi saya bilang kebutuhan sosial tadi, penerimaan secara sosial. Anak ini kan tidak serta-merta datang langsung nama saya ini temannya, nggak bisa. Dia butuh satu support dari orang tuanya, ya kan. Baru dia bisa punya kepercayaan diri untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman yang dia baru kenal. Nah, apabila di dalam rumah tangga terjadi konflik, anak ini akhirnya tidak terlihat nih yang harus didampingi apanya nih oleh orang tua. Orang tuanya bingung juga dengan hubungan orang tuanya, konflik yang nggak selesai, sedangkan anak bingung juga, kayak anak ini nggak ada arahnya gitu, sehingga ini menimbulkan satu loneliness, satu keputusasaan, satu kecemasan yang sangat intens. Ya, mereka akhirnya sering mengurung diri di kamar berlama-lama, atau bahkan mungkin anak laki larinya main game, nggak ada stop-stopnya, ya kan. Nah, mulai sekolah udah malas-malas. Nah, biasanya anak perempuan lah yang akhirnya dia lebih kepada melukai diri sendiri dan tidak menghargai dirinya sendiri karena dia lihat orang tua tidak saling menghargai. Oke. Nah, itu kurang lebih ya penjelasan dari gambar yang ada di layar. Sekarang kita coba lanjut ke gambar yang selanjutnya. Oke, ini ada tentang berita jangan bertengkar di depan anak. Ini 5 dampak buruk bagi kesehatan mentalnya. Iya.
Jadi dampak buruknya adalah apabila saya bilang ini apabila konfliknya adalah destruktif. Artinya konflik itu disikapinya dengan merusak ya, physical abuse atau verbal abuse atau merusak di sekitarnya ya. Nah itu destruktif namanya. Ini yaitu membuat anak menjadi tidak nyaman secara mental berada di lingkungan rumah dan juga tidak percaya diri bahwa dia tidak tahu bagaimana mengikuti figur yang seperti apa. Apakah saya mengikuti figur yang agresif seperti ini kah? Atau saya mau jadi yang seperti apa? Kan dia cuma punya modelingnya orang tuanya. Iya. Atau siapapun yang ada di hidup dia yang memperkembangkan dia dari kecil. Betul. Itu ya modelingnya dia gitu. Jadi anak akan menjadi bingung dan ragu-ragu di dalam berbicara. Akhirnya perilakunya akhirnya dia jadi susah untuk all out ya gitu. Terus dia itu tadi lebih kepada merasa tidak mampu dari dalam diri sendiri. Itu dampak-dampak bagi kesehatan mental. Lalu anak apabila kita sering bertengkar, saya pernah ini ada kasus ada kasus saya menangani bukan anak umur sekolah tetapi di luar karena ada yang minta bantu mengalami yang namanya gejala skizofrenia ya. Skizofrenia itu gejala mental yang tidak stabil di basic awal ya gitu. Setelah dilakukan studi kasus rupanya diketemukan bahwa anak ini dari kecil sudah tumbuh dengan orang tua yang sering bertengkar, sering salah menyalahkan, sering melontarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata makian. Lalu ada juga ibunya mendapatkan physical abuse dari si ayah ya kan. Walaupun habis itu mereka kelihatan mesra ya, ada musik dansa bersama atau apa katakanlah seperti itu. Tapi di satu sisi setiap ada konflik di situ ada suatu perilaku merusak begitu. Sehingga anak ini suatu saat tumbuh dengan ketidaknyamanan dan tidak tahu sebenarnya dia itu arahnya mau kemana sehingga dia mencari satu tempat pelampiasan. Ketemulah dia di lingkungan di lingkungan rumah di pengkolan yang biasa orang nongkrong. Disitulah dia merasa bahwa dia diterima. Dia diterima oleh lingkungan tersebut. Ternyata lingkungan itu sebenarnya diciptakan untuk memperdagangkan narkoba sebenarnya. Akhirnya jatuhlah anak itu. Dan dia terus dibuai dengan wah kamu di sini brotherhood, kamu saudara saya dan lain sebagainya. Nah, pada suatu akhirnya orang tua juga tidak menyadari bahwa ini efek dari mereka yang melakukan semua ini, tetap nge-blame, nge-judge anak tersebut sehingga anak ini akhirnya bingung. Saking bingungnya secara mental juga dia tidak tahu bagaimana figur yang baik dan segala macam. Kalau konflik itu harusnya bagaimana, dia juga merasa tidak didengarkan karena dia sendiri orang tuanya sibuk dengan hal-hal seperti itu, sehingga suatu saat dia menjadi orang yang keluar dari diri, dia merasa jiwanya lepas keluar, tapi sebenarnya dia ada. Disitulah cikal bakal dia sudah mulai kacau, sudah ngomongnya rancu, sudah wah lari telanjang lah ya. Itu efek dari konflik orang tua. Ada juga kasus yang sama, tapi konflik orang tuanya silent treatment, bukan yang gontok-gontokan tapi diam-diaman. Makanya saya bilang mau diem-dieman juga nggak bagus. Jadi banyak sekali dampak psikologis. Lebih baik kita lebih terbuka untuk jujur terhadap situasi dan belajar untuk berkomunikasi yang baik dengan konflik yang ada. Betul. Karena mungkin kalau zaman sekarang juga kan ada orang tua yang ngerasa ya udahlah diemin aja gitu ya. Mungkin bisa cepat masalah, mempercepat untuk masalah itu selesai, tapi ternyata itu pun juga salah. Jadi kunci salah satunya satu-satunya kunci itu adalah memang dengan komunikasi. Betul. Mau apapun itu pahitnya ya Miss ya, mungkin yang penting itu bisa di-clearkan di awal ya. Sangat betul. Jadi sekali. yang terbaik untuk anak, keterbukaan betul. Tidak apa-apa menunjukkan ke anak bahwa sebenarnya kami orang tua punya sisi lemahnya. Nggak apa-apa kan manusia kok. Yang sempurna kan cuma Tuhan. Betul banget. Tapi anak benar-benar harus dikasih tahu dari kecil ya. Betul. Posisi dia tuh sebenarnya apa, bisa jadi penguat juga buat orang tuanya ya Miss ya. Oke, masih ada gambar selanjutnya? Oke, nih kisah tragis remaja bunuh diri karena stres lihat orang tua sering bertengkar. Nah ini udah lebih banyak kasus ini. Stage yang lebih ini ya Miss ya. Iya. Lebih dalam lagi. Iya. Dan kasus-kasus seperti ini juga ada yang terjadi juga yang dia tidak jauh. Iya ada lah. Itu
dia bunuh diri karena dilarang tidak boleh bermain game. Sedangkan game itu sebenarnya bukan masalahnya, inti persoalannya. Game itu hanya sebagai pelarian dia dari ketidaknyamanan dia berada di lingkup orang tuanya yang konflik, tapi silent konflik. Iya. Tapi ketika dia pelariannya main game, orang tuanya Disalahinnya malah game. marah lagi. Disalahinnya gamenya, padahal bukan. Kenapa Makanya kamu saya main nggak game? pernah salahin gamenya. Mungkin orang tua parents itu harus juga lebih banyak berkaca ya, reflectionnya Miss ya. Nggak apa-apa. Oke, boleh next kalau masih ada. Bertengkar di depan anak punya dampak bagus, ini kata ahli. Nah, Ya. kalau ini seperti apa nih Miss? Jadi ini sebenarnya dia mau bilang bahwa sebenarnya berkonflik di depan anak itu bagaimana kita melakukan tadi komunikasi yang asertif. Berbeda pendapat boleh dong di depan meja makan, itu tujuan kita makan di meja makan berkonflik sebenarnya. Kalau ada masalah ini berarti solusinya apa? Dan kalau sudah dibahas ini ya besok jangan diulang lagi, jangan diungkit lagi gitu. Iya. Jadi masalahnya selesai. Sehingga kita tunjukkan kepada anak hidup itu akan ada konflik, tapi gini loh caranya kita ngadepinnya kalau ada konflik. Siasatinya Ya, jadi bukan dengan menunjuk, memaki-maki atau memukul atau banting-banting barang. Nah, bukan itu maksudnya. Jadi konflik yang dimana kita yang sehat. sehat berdebat dengan tidak menggunakan kata-kata yang negatif dan nada suara juga tidak di-raise di situ. Jadi Dan bertujuannya mencari solusi ya, bukan tujuannya adalah fokus menyalahkan. kepada cari solusi, bukan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Betul. Itu makanya dibilang sebenarnya katanya bukan bertengkar sih, berkonflik. Sebenarnya bagaimana konflik yang sehat depan anak itu punya dampak yang bagus. Iya, betul. Oke, baik. Masih ada lagi gambarnya? Masih ada. Kedapatan bertengkar di depan anak, orang tua wajib lakukan ini. Lakukan apa nih maksudnya nih? Sebenarnya itu dia mau bilang gitu tadi. Saya udah mention itu sebenarnya dari awal ya, bahwa jujur kepada anak bahwa ini ada situasi yang sedang tidak oke, but we are working out. Oke. Gitu. Jadi kita tidak pura-pura dengan situasi dan kondisi, kita jujur, tapi kita juga harus menunjukkan kepada anak bahwa kami tadi bertengkar and it's not nice, nggak kelihatannya nggak bagus karena kita teriak-teriakan. Yes. Cuman kita lagi mau memperbaiki diri lagi. Dan mungkin orang tua pun harus kompak ya, jadi jangan seperti mungkin mamahnya lebih mau mempengaruhi anaknya, udah kamu sama mama aja papain. Nah itu mungkin bisa jadi cikal bakal untuk kasus yang lebih besar Ngorbanin lagi ya. anak lagi. Ngorbanin anak Ngorbanin lagi. Oke, next ada lagi gambarnya? Gak ada ya? Oke, masih ada pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk nih ke sesi Q&A ya, Miss Tekla. Kita akan bacakan nih beberapa pertanyaan yang sudah masuk, sudah dikirimkan juga. Dan sebelum itu saya mau mengingatkan kalau selama Q&A nanti berlangsung, parents maupun audience masih bisa bertanya di kolom chat karena nanti akan ada 3 hadiah atau 3 giveaway berupa special voucher untuk nanti para pemenang akan diumumkan di akhir podcast. Nah, kita langsung masuk ya kepada pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan dari Bapak Prabowo di Bogor. Saat apa dan kapan waktu yang tepat jika harus berdebat dan bertengkar dengan pasangan? Mungkin saat momen apa ya? Oh iya. Pak Prabowo di Bogor. Wah, saya mau menyapa, halo Pak Prabowo, Anda luar biasa sekali, jauh-jauh dari Surabaya mau melihat podcast kita ya. Terima kasih sekali sudah mau menempatkan untuk menonton acara yang luar biasa ini, dan terima kasih untuk pertanyaannya karena saya bisa melihat bahwa Anda begitu antusias untuk mau memperbaiki sesuatu dan lebih memperkembangkan hubungan Anda dengan keluarga Anda. Yes. Pertanyaannya waktu ya? Di momen apa, saat apa, dan kapan waktu yang tepat kalau kita memang harus berdebat dengan pasangan. Waktu berdebat dengan pasangan sebenarnya kita lihat dulu apa yang mau kita debatin nih. Kalau cuma debatin masalah makan mah ya sama ada anak juga it's okay gitu kan. Tergantung topiknya sebenarnya. Tetapi kalau memang katakanlah topik itu berat Pak, itu berarti kita harus lihat sikon di mana anak-anak mungkin udah pergi sekolah. Misalkan mau ngomongin masalah ekonomi gitu kalau ya. memang konfliknya berat ya tunggu anaknya nggak ada dulu baru kita ngobrol ya gitu. Betul. Misalnya tadi kalau ngobrol juga jangan banting-bantingan atau tuding-tudingan. Kalau memang ada masalah yang muncul ya dibicarakan bahwa ini saya menemukan ini maksudnya apa, tolong dijelasin, lalu harapan ke depannya seperti apa. Kembali lagi ke bahtera rumah tangga, kembali lagi inti yang kita harus fokus adalah perahu ini kita mau bawa kemana nih arahnya, mau kita selamatin semua orang atau ada yang harus kita tinggalin di pulau lain nih. Nah, atau ada yang biar kita buang ke laut biar dimakan hiu nih. Ya kan, jadi
kita harus apapun komunikasi konflik yang kita bicarakan dengan pasangan adalah saat anak sedang tidak ada, dan juga fokusnya adalah kepada solusi untuk menyelamatkan perahu yang dibawa itu. Oke. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Miss ada dari Ibu Esther di Tangerang, bahwa pertengkaran orang tua itu pasti terjadi di kehidupan rumah tangga. Pertanyaannya, bagaimana cara penyampaian yang tepat pada anak bahwa pertengkaran adalah bagian dari emosi seseorang, bagian dari komunikasi rumah tangga, tetapi pertengkaran itu tidak berarti benci. Tapi bagian dari penyelesaian solusi. Setelah bertengkar pasti besok baik lagi, sehingga anak tidak trauma dan menanggapi respon anak yang bertanya, kok berantem papa mama, bagaimana menjawabnya gitu. Ya ini kadang-kadang orang ya ini memang mungkin kalau satu, terima kasih Bu Esther, luar biasa sekali pertanyaannya, bahwa memang saya dan Bu Yovita juga, kita mungkin semua sepakat bahwa tidak ada yang lulus S1 jadi orang tua. Iya. Nggak ada ya. Ya, hanya orang-orang profesional nggak ada kuliahnya nggak ada kuliahnya dan nggak ada sertifikatnya, nggak ada ijazahnya, terkecuali kalau kita rajin baca, rajin dengar podcast dari Stella Maris misalnya. Betul. Karena tadi long life learner ya Miss ya, Betul. sampai umur berapapun tetap belajar. Iya, atau itu tadi. Jadi memang perlu sekali kita bisa menjelaskan kepada anak, mau umur berapapun sebenarnya tidak jadi soal. Tapi cara penyampaian kita juga dengan lebih enak, lebih santai. Jangan juga kita lagi nangis habis berantem depan anak, habis berantem sama suami konflik, nangis depan anak, terus kita jelasin nih kita lagi ada konflik nih, nggak gitu juga. Hindari menangis di depan anak. Iya. Apalagi tapi kalau nggak bisa gimana dong Miss? Ngumpet dulu di dalam kamar mandi atau di lemari pakaian, jangan sampai dilihat anak. Kenapa? Dampak psikologisnya lebih double gitu. Itu bahaya sekali anak melihat orang tua nangis. Karena dia akan merasa lebih kepada tuntutan bahwa saya harus melindungi, tapi melindungi bukan menjadi suatu yang indah, tapi melindungi sebagai bahwa impulsif jatuhnya. Ini bahaya sekali, sehingga mental anak sebenarnya jadi nggak kuat. Jadi kita perlu membahasakan kepada anak bahwa, nah ini kita tadi lagi nggak oke nih, kita lagi biasa lah, kita lagi berantem, tapi ini kita lagi mau baikan, maksudnya kita lagi gimana caranya kita akan baikan, jadi we'll be fine gitu. Kita besok oke juga kok, yang penting kan kita mau cari solusinya nih. Kalau kita belum oke, berarti solusinya belum nemu. Nah, coba aja buka, ada ide nggak gitu. Anak dilibatkan, dilibatkan betul. Untuk setiap apa yang ada, tapi dengan gaya penyampaian yang ringan gitu. Jangan dramatisir juga, dan jangan dibesar-besarkan juga, atau jangan dibawa ke kayak berseduh-sedan tadi. Jadi kalau memang situasi konflik yang tidak bisa dihindarkan, jangan serta-merta saat itu juga harus dijelaskan kepada anak, nanti aja gitu. Nanti aja, tunggu kitanya yang orang tuanya ini cooling down dulu. Makanya itu pernah itu di situ ada satu riset bilang, apabila berada dalam situasi konflik yang tidak karu-karuan, ngumpet dulu di lemari pakaian katanya. Karena nggak bisa menghadapi anak di saat kita sedang tidak oke. Sehingga kalau kita udah cooling, kita udah lebih nyaman, lebih enak, pikirin dulu apa yang mau kita bicarakan sama anak. Yes, betul sekali. Oke. Semoga tadi penjelasan dari Miss Tekla sudah jelas ya menjawab pertanyaan dari Ibu Esther. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Tommy di Padang. Bagaimana jika anak ada di posisi konflik tapi bukan orang tuanya? Misalkan kakek neneknya sering bertengkar, bagaimana cara menyikapinya? Mungkin ini tidak sehari-hari sama orang tua, tapi lebih sering mendengar konflik dari mungkin kakek neneknya ya. Iya, sebenarnya ya sama figurnya itu, figur pengganti kan itu. Opa omanya itu kan figur pengganti si orang tua. Jadi tetap aja tidak sehat, kecuali memang mereka ya itu tadi melakukan satu hal-hal yang lebih positif. Akan tetapi saya bisa mengerti dan saya bisa memahami situasinya, pasti nggak segampang yang saya bicara. Karena di situ adalah oma-opanya, yang mana oma-opa ini merasa lebih jago daripada anak-anak. Kamu gak tahu apa gitu kan, pastinya begitu gitu. Jadi saya juga udah berhasil membesarkan kamu. Padahal mungkin didikan zaman udah beda, buat mereka enggak kok. Jadi memang ini bukan hal yang
mudah Betul. untuk anak kita titipkan kepada orang oma dengan opanya, karena di situ pasti kita pasti selalu yang kalah. Oma opanya yang pasti lebih benar. Akan tetapi emang ini dibicarakan antar oma opa dan orang tua dengan pembicaraan yang dibawa lebih ke asertif lagi atau lebih empati, karena begini, orang tua oma opanya ini kan lebih kepada sayang cucunya, itu sayang cucu umur habis pensiun biasanya. Itu mereka over banget kalau udah sayang pada cucu, itu kadang-kadang berlebih gitu. Kadang-kadang larangan yang nggak boleh sama orang tuanya itu bablas tuh sama oma opanya tuh. Padahal mungkin oma opanya zaman itu strict juga gitu. Iya. Beda banget tuh sekarang. Tapi kalau sekarang apa yang dilarang orang tuanya sama opa omanya bablas gitu. Artinya memang mereka itu membutuhkan satu hiburan sebenarnya gitu si oma opa ini. Ya, cucu-cucunya kadang-kadang dianggapnya hiburan gitu. Jadi kayaknya nggak ada itu aturan buat mereka. Jadi diajaklah berempati bahwa opa oma butuh anak-anak, anak-anak butuh untuk ini ya. Jangan banyak-banyak, dikit-dikit, coba lagi. Jangan cepet sakit hati kalau berurusan sama opa omanya. Karena itu kayak kura-kura punya tameng gitu, cucu. Betul. Oke, mungkin punya prinsip dan idealis sendiri ya, namanya juga udah beda Iya, generasi ya. beda generasi beda. Tapi Tapi ya itu susah gimana masuk. orang tua bisa nyiasatinnya ya Miss ya, Iya. untuk nyiasatin bagaimana komunikasi dengan anak, tapi juga bagaimana komunikasi dengan orang tua generasi yang lebih dulu lagi. Oke, ada pertanyaan dari Pak Hermanto di Tangerang. Halo Miss, saya ingin bertanya, dulu saat kecil saya sering dibentak dan saat kecil ketika saya berbuat salah sedikit kadang sering orang tua saya main tangan. Dan kadang ingatan itu susah untuk dihilangkan rasa traumanya. Bagaimana tipsnya untuk menghilangkan rasa trauma? Terkadang kita merasa ada jarak dengan orang tua karena ada hal-hal seperti itu, dan juga apakah tindakan orang tua tersebut bisa turun ke saya nanti sebagai orang tua, karena jujur saya merasa takut dengan hal-hal seperti itu. Dan juga apakah ada self-diagnose yang mengenai mental health itu boleh? Terima kasih. Terima kasih banyak sekali untuk yang Pak Hermanto. Pak Hermanto ya. Wah, luar biasa Anda berani jujur. Sebenarnya apa yang Anda alami dengan saya alami nggak jauh beda Pak kita. Ada tekanan psikologis dan traumatis yang berkepanjangan, dan saya membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk dealing menyelesaikan dengan traumatis saya. Tapi di situ saya belajar banyak, sehingga mungkin itu rencana Tuhan bahwa saya jadi konselor ya Pak. Betul. Jadi pengalaman-pengalaman itu pengalaman yang tidak mengenakan dan menyakitkan sebenarnya, sehingga menimbulkan ada rasa tidak berdayaan, rasa tidak mampu, dan rasa cemas yang berlebihan, apakah saya akan seperti itu. Dan yang lebih jahat adalah rasa bagaimana tidak bisa mencintai diri sendiri, ya kan, karena kita terus membawa satu beban yang nggak hilang-hilang, dan itu trauma. Dan trauma itu apakah akan juga memicu ke arah kesehatan mental kita? Itu sudah kena sebenarnya, dia sudah kena ke mental health kita. Sehingga yang saya lakukan waktu itu, saya ditolong oleh seorang pastor dari Italia adalah dengan apa? Saya pergi refleksi, rekoleksi selama 7 hari, membuat upacara pemakaman saya sendiri. Dimana saya mau orang lain itu mengingat saya itu yang baik atau yang buruk. Lalu saya belajar bagaimana bermindfulness, berdamai dengan masa lalu. Bahwa saya mengampuni orang tua saya, memaafkan apa yang sudah mereka lakukan kepada saya, dan itu saya nyatakan secara jelas dan saya tulis. Jadi waktu itu ada kelompok yang orang tua sudah meninggal, mereka bikin surat, tulis suratnya, mengampuni orang tuanya atas apa-apa yang sudah dialami, ditulis sedetail-detail, karena nggak akan lupa dari ingatan itu, saya yakin. Sedetail-detailnya terhadap apa yang sudah mereka lakukan terhadap kita. Lalu kalau orang tua sudah meninggal, kalau orang tuanya meninggal Pak, itu dibakar. Dibakar di tungku api, ya, dibakar untuk sudah lepas. Tapi kalau orang tuanya masih ada, belum pikun, bikin surat cinta, sampaikan apa yang sudah terjadi dan memaafkan mereka. Kita harus belajar memaafkan mereka kalau kita mau sehat mentalnya, dan mau mengatasi trauma adalah bagaimana memaafkan orang-orang atau orang tua kita yang pernah melakukan hal itu. Sehingga saya menulis surat cinta kepada orang tua saya yang dikirimkan oleh pastor itu. Dan saya dapat responnya adalah orang tua saya nangis, minta maaf.
Dan di situ sebenarnya saya udah sembuh. Ya, jadi ada rekonsiliasi. Usahakan sebelum waktu habis, orang tuanya waktunya habis, ada rekonsiliasi. Tapi kalau memang orang tuanya sudah meninggal, dibakar. Ya bisa mungkin ke makamnya diajak bicara. Itu harus ada rekonsiliasi baru kita bisa namanya mengatasi masa traumatis itu. Langkah berikut yang bisa kita lakukan adalah bagaimana lebih mencintai diri sendiri. Dengan melakukan atau menulis hal-hal yang positif terhadap diri sendiri dan mengafirmasikan itu di dalam doa kita keseharian sebelum tidur, bangun tidur, itu harus dijadikan hal yang wajib, kata-kata positif untuk diri kita. Dan mendoakan bagaimana doa yang memaafkan orang tua kita dan bagaimana kita ke depan. Jadi nggak usah khawatir Pak sebenarnya, karena dengan Bapak mengikuti podcast kita dan bertanya seperti ini, sebenarnya ini sudah jalannya sebenarnya untuk lebih ke arah yang lebih baik lagi. Jadi saya salut, terima kasih banyak, luar biasa. Untuk apabila ada yang mengalami hal seperti itu, Miss, apakah mereka bisa mungkin ke gereja meminta yang tadi rekonsiliasi kepada pastoral atau? Sebenarnya tidak harus ke gereja, karena yang kalaupun ke gereja pun bukan ke pastor yang tidak mengambil ilmu konselingnya, karena ada pastor-pastor yang memang atau suster yang memang mempelajari ilmu konseling. Atau juga kalau non Kristiani juga sebenarnya ada, tapi lebih kepada carilah bantuan itu di konselor-konselor di luar. Cari orang-orang yang memang mempelajari ini gitu. Jangan sembarang cari orang-orang, apalagi misalnya cowok punya traumatis curhat ke temen cewek, udah itu kacau. Atau temen cewek mau curhat masalah dia ke temen cowok, ini juga nggak sehat, nggak bagus. Jadi carilah orang-orang yang memang punya ilmunya, minta bantuan, arahan, atau memang di situ minta untuk lakukan pendampingan secara langsung. Oke, berarti cari memang pakarnya ya Miss ya. Disarankan untuk langsung ke pakarnya, nanti akan ada sikap atau tindakan yang bisa dilakukan. Pasti akan di-guide. Itu akan di-guide. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Miss Tekla. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih dari Ibu Bianca di Bogor. Apa strategi efektif untuk menghindari perdebatan yang intens antara orang tua sehingga anak dapat tumbuh dalam suasana yang stabil? Dan bagaimana mengelola situasi ketika terjadi perdebatan pendapat antar orang tua? Ya, kalau perdebatan yang intens ini kan artinya berlanjut lagi dan lagi dan lagi dan tidak ada solusi ya. Tidak ada solusi. Betul. Seperti lingkaran setan ya, Miss ya. Lingkarannya itu lagi gitu. Itu susah memang. Tetapi di situ juga anak harus bisa diajak untuk ngobrol, diajak untuk melihat bahwa ini ada situasi konflik yang tidak selesai. Lalu sikap kita apa? Saya mau menyikapinya seperti ini. Sekarang gini, saya belajar menerima apa yang saya nggak bisa deh. Karena ada konflik yang intensan nggak kelar-kelar. Nah solusinya ya saya harus berdamai dengan diri saya daripada saya ngotot sama pasangan nggak selesai. Saya mencoba memposisikan saya di bawah posisi sepatu orang itu. Apa sih yang bikin intens dan apa sih yang bikin dia tetap kekeh maunya begitu gitu. Coba saya mau berpikir dari sudut pandang pasangan saya deh. Nah anak juga perlu diajak ngobrol itu, oke, nggak apa-apa gitu. Sehingga anak juga tidak menjadikan konflik yang intens itu juga bagian dari trauma. Trauma itu kan karena tidak ada perbincangan tentang konflik itu. Makanya itu jadi trauma. Oke. Nah, semoga itu merupakan pertanyaan terakhir dan sekaligus menjawab ya tadi ya untuk pertanyaan dari Ibu Bianca. Oke, boleh ke next slide? Ya, nah terakhir nih sebelum kita tutup dan nanti akan ada pengumuman pemenangnya, mungkin dari Miss Tekla ada pesan terkait topik kita sore hari ini dan juga pesan-pesan untuk para audiens yang menonton untuk terkait tema kita pada hari ini, hindari bertengkar di depan anak dan ini dampak buruknya. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih banyak untuk kesediaannya mau melihat podcast di Stella Maris Gading Serpong ini dengan topik hindari pertengkaran karena berdampak buruk terhadap anak ya. Dampak buruknya tadi sudah kita lihat, ada dampak secara psikologis, secara emosional dan juga secara dampak sosial dan juga akhirnya larinya ke perilaku. Ya kan? Jadi perilaku ini sebenarnya kita udah bisa tarik benang lurusnya kemana sih asalnya gitu. Nah, pesan saya adalah kita nggak ingat bahwa kita hanya manusia yang bukan Tuhan, yang kita juga nggak sempurna loh jadi manusia. Jadi pesan saya
banyak kita baca buku-buku dari resources yang memang terpercaya ya. Kalau cuma sekedar lihat TikTok, saya coba lihat di TikTok juga kadang sebenarnya kurang. Bukannya saya nggak suka, tetapi mempertanyakan tingkat kredibilitasnya gitu. Tetapi dengan baca buku-buku di Google Play Store, itu kan banyak buku-buku yang memang sebelum masuk situ difilter dan itu bagus-bagus. Dan penulisnya juga memang orang-orang hebat gitu, tentang parenting, bagaimana membesarkan anak yang positif dari situasi keluarga yang mungkin seperti ini. Karena misalnya perceraian itu bukan inti persoalan anak punya perilaku buruk, tetapi karena konflik yang intens ini sebenarnya dampaknya kepada perilaku anak yang buruk. Jadi biar kita nggak salah kaprah juga melihatnya. Jadi teruslah belajar, no matter what, no matter how. Kita hanya manusia biasa yang juga tidak sempurna, yang kita harus butuh bantuan dan guide dari orang sekitar. Banyaklah berdiskusi dan memilih lingkungan yang positif, sehingga lingkungan yang positif menjadikan kita berpikir positif, kita bawa ke rumah juga jadi positif. Dan jangan lupa satu, orang tua juga jangan lupa piknik, punya hobi. Betul. Carilah hobi camping, jangan hobinya jalan ke mall, nanti yang mall matanya dicuci terus, bahaya gitu. Betul, dan cuci kita barang baru maksudnya. Cuci gudang, Cuci gudang. Iya, Bawa betul. camping, karena mindfulness itu lebih membawa kita nyatu dengan alam, di mana kita melihat dan bersyukur pada Tuhan atau Allah kita bahwa kita ini manusia kecil di dalam alam semesta yang sudah diberikan dengan cuma-cuma. Sehingga kalau kita bisa menyatu dengan alam, sebenarnya secara emosi dan mental kita jauh lebih sehat. Kita dengerin tuh suara burung, suara gemercik air ya. Terus kita nyalain api unggun, suara api unggunnya kita denger. Terus kita dengar sayup-sayup orang dari masjid atau apapun juga kita dengar. Karena itu namanya grounding. Grounding itu adalah dari WHO, itu teknik di mana kita bisa sehat secara mental dengan menyatu dengan alam. Jadi kalau mau keluarga yang sehat, jangan terus-terus ke mall. Betul. Bawa camping anaknya. Ya kan, ngobrol, main games suami istri kan ada tuh yang game lucu-lucu ya. Ya boleh tuh lucu-lucu, akhirnya jadi yang lebih nikmat kan juga nggak apa-apa. Boleh dong ya kan. Nah itu banyak ide, banyak cara deh. Mau main siram-siraman air gitu kan, nggak apa-apa, itu bagus banget kok. Jangan lupa punya hobi dan piknik aja. Dan jangan lupa bahagia ya, Miss ya. Itu sudah pasti bahagia di situ. Enak itu. Oke, terima kasih Miss Tekla, terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Kita nggak kerasa juga nih udah mau lebih dari 1 jam kita sudah ngobrol bersama di forum podcast kali ini. Dan terima kasih banyak untuk Miss Tekla yang sudah mau meluangkan waktu, memberikan insight-insight yang sangat powerful dan juga edukatif untuk kita semua. Banyak sekali yang sudah kita bahas, tapi pastinya belum cukup di satu sesi kali ini. Nah, mohon maaf juga nih kalau masih ada pertanyaan yang belum bisa terjawab sore hari ini. Terima kasih juga kepada sponsor yaitu Air Mineral Cheers yang selalu support podcast Tema Talks. Oke. Nah, thank you untuk para peserta yang sudah setia menonton dari awal podcast hingga akhir. Dan akhirnya bagian yang ditunggu-tunggu oleh semua peserta yaitu pengumuman giveaway. Hindari bertengkar di depan anak dan ini dampak buruknya. Nah, pada hari ini kita sudah memiliki 3 orang pemenang. Selamat kepada Bapak Hermanto, Ibu Esther dan juga Ibu Bianca. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Oke, nah pemenang nanti bersiap karena akan dihubungi oleh tim marketing komunikasi dari Stella Maris untuk konfirmasi melalui WhatsApp, dan pastikan nomor WhatsApp yang diberikan itu terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim marketing komunikasi di Stella Maris School. Nah, nantikan podcast Tema Talks minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama bagian narasumber kok saya jadi kesepelibet ya, bersama berbagai narasumber yang kredibel dan juga host yang pastinya nanti kece-kece. Jangan sampai ketinggalan dan gak daftar ya, karena gratis. Setiap podcast kita ini free dan tidak dipungut biaya. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama _usia anak _pertanyaan. Dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Miss Yovita dan saya Miss Tekla. Kita pamit undur diri dan see you on the next podcast. Bye-bye. Bye.